Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, calon taruna muda, nama Ahmad Bagus Bekti, NRP 25020903, asal kelas MPLMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komputer, fungsi dari komputer, serta sistem yang ada di komputer. Nah, dimulai dari pengertian komputer. Komputer sendiri itu adalah alat elektronik yang dirancang untuk menerima data, memprosesnya sesuai instruksi pengguna, dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Nah, dengan kemampuan menghitung yang cepat dan menyimpan data dalam jumlah besar, komputer menjadi sarana penting dalam proses penunjang pendidikan, bisnis, kesehatan, transportasi, dan yang lainnya. Untuk fungsi komputer itu yang pertama yaitu ada untuk pemrosesan data. Nah, pemrosesan data ini yaitu mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Tentunya berguna bagi sang pengguna komputer tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu untuk media penyimpanan data. Nah, di dalam komputer kita bisa menyimpan informasi sementara itu di dalam komponen yang namanya RAM maupun yang permanen yang biasa kita sebut dengan hard disk. Yang ketiga yaitu untuk pengendalian, yaitu untuk mengatur hubungan antara perangkat agar seluruh proses itu berjalan sesuai dengan perintah sang pengguna. Nah, untuk yang terakhir yaitu untuk media komunikasi, di mana di dalam media komunikasi ini memungkinkan pertukaran data dari dua arah atau lebih. Nah, itu bisa semisal dalam contohnya itu dalam kita bertukar informasi melalui WhatsApp, melalui Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, dan yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu sistem komputer. Suatu komputer itu dapat bekerja itu terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama yaitu ada hardware. Nah, untuk hardware atau perangkat keras ini adalah bagian fisik yang bisa dilihat dan disentuh. Seperti contoh ada keyboard, terus ada prosesor, ada monitor, ada mouse, dan ada printer atau scanner printer. Nah, untuk yang kedua yaitu ada software. Nah, untuk software atau perangkat lunak ini yaitu digunakan dalam program atau sistem informasi yang memberi perintah kepada hardware seperti Linux atau aplikasi perkantoran yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu adalah brandware. Nah, untuk brandware sendiri itu tidak lain dan tidak bukan adalah sang pengguna dari komputer itu sendiri atau manusia yang mengendalikan komputer itu. Semisal operator, ada teknisi, ataupun programmer. Nah, itu termasuk dari bagian brandware. Nah, untuk jenis-jenis software itu terdiri dari software sistem atau perangkat lunak sistem, yang dimana software ini mengatur kerja hardware dan menyediakan platform untuk software yang lain, seperti contoh operating system atau Windows, Linux, atau macOS. Terus utility program atau antivirus dan aplikasi backup. Yang kedua yaitu application software, yaitu adalah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Semisal ada Microsoft Office, CorelDRAW, ada browser, terus ada Google Chrome, Mozilla, Firefox, dan aplikasi desain serta aplikasi game. Yang ketiga yaitu ada programming software atau perangkat pemrograman. Itu seperti alat untuk membuat program atau membuat aplikasi tertentu. Nah, seperti contoh itu ada compiler atau CTT ataupun Java.
dan ada IDE seperti Visual Studio dan Eclipse. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis hardware atau perangkat keras. Itu meliputi input device atau perangkat masukan, yaitu berfungsi untuk memasukkan suatu data atau perintah kepada komputer. Nah, seperti contoh itu ada keyboard, terus ada mouse, ada scanner, webcam, dan mikrofon. Nah, untuk yang kedua yaitu ada processing device atau perangkat prosesor. Nah, ini berfungsi untuk mengolah data dari input menjadi output. Seperti halnya CPU atau prosesor, GPU atau kartu grafis, dan RAM. Untuk yang ketiga yaitu adalah output atau device atau perangkat keluaran. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan seperti monitor, terus ada mesin printer atau printer. Yang ketiga yaitu ada speaker. Yang keempat dan yang terakhir yaitu adalah storage device atau perangkat penyimpanan. Nah, perangkat penyimpanan ini tentunya bersifat atau berfungsi untuk menyimpan data sementara ataupun permanen. Seperti contoh ada hard disk, terus SSD, flash disk, dan CD atau DVD. Nah, untuk yang kelima yaitu adalah peripheral atau perangkat tambahan. Nah, itu yaitu berfungsi untuk menambah fungsi dari komputer itu sendiri. Seperti contoh ada modem. Terus yang kedua ada kartu jaringan atau LAN card, dan yang terakhir yaitu joystick. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.